Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah Empu Sindok, sang pemindah ibu kota yang mendirikan dinasti. Awal kemunculan Empu Sindok, pada masa kejayaannya kerajaan Medang yang berpusat di Jawa Tengah dikenal sebagai kerajaan yang memiliki struktur pemerintahan yang rapi, tradisi keagamaan yang kuat, serta pusat-pusat budaya yang hidup. Wilayahnya membentang luas dipimpin oleh raja-raja dari garis keturunan Mataram kuno yang silih berganti mengukir nama dalam sejarah. Namun di balik kemegahan yang tampak dari luar, mulai muncul keretakan yang perlahan-lahan menggoyang kestabilan kerajaan. Kondisi politik di istana menjadi semakin rumit. Intrik di kalangan bangsawan, persaingan antar kelompok kekuasaan, serta tantangan dari luar wilayah membuat situasi kian tidak menentu. Ditambah lagi, hubungan antara raja dan para pemuka agama kadang mengalami ketegangan, terutama ketika keputusan-keputusan kerajaan tidak sejalan dengan kepentingan para Brahmana. Dalam suasana seperti inilah, sosok Empu Sindok mulai dikenal. Empu Sindok bukan berasal dari garis utama keturunan raja. Ia adalah seorang bangsawan berdarah ningrat yang berasal dari lingkungan istana, namun tidak menonjol dalam awal kemunculannya. Ia dikenal sebagai tokoh yang pendiam, namun tajam dalam berpikir. Pendidikan agama dan kenegaraan yang ia tempuh sejak muda membentuk pribadinya menjadi seorang pemikir yang rasional, namun juga spiritual. Ia sangat menghormati ajaran Hindu dan Buddha, dua agama besar yang menjadi fondasi utama spiritualitas masyarakat Jawa kala itu. Perjalanan Empu Sindok menuju panggung kekuasaan tidak terjadi secara mendadak. Ia memulai kiprahnya dari posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, menjadi penasehat, penulis hukum, dan pengurus urusan keagamaan. Kemampuannya dalam membaca situasi dan mencari solusi damai dalam konflik-konflik internal membuat namanya mulai diperhitungkan. Ia juga dikenal dekat dengan kalangan cendekiawan, pemuka agama, dan rakyat kecil. Sosoknya yang bijak dan tidak haus kekuasaan justru membuatnya semakin dihormati. Pada saat para bangsawan sibuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh, Empu Sindok justru bergerak tenang, menyusun langkah-langkah kecil yang memperkuat posisinya. Ia memahami bahwa sebuah kerajaan tidak bisa bertahan hanya dengan kekuatan militer atau simbol-simbol kemegahan. Ia percaya bahwa kekuasaan sejati lahir dari stabilitas, kepercayaan, dan kemampuan untuk merangkul berbagai golongan. Ketika krisis mulai mengguncang Medang, dan kepercayaan terhadap pemimpin yang berkuasa mulai luntur, mata rakyat dan pejabat tinggi mulai menoleh pada sosok yang selama ini tenang, namun konsisten, Empu Sindok. Ia dianggap mampu membawa perubahan tanpa menimbulkan kekacauan. Perkataan dan tindakannya mencerminkan kepemimpinan yang matang, dan itulah yang membuatnya perlahan diberi kepercayaan lebih besar. Kemunculan Empu Sindok sebagai tokoh sentral tidak hanya karena kecerdasannya dalam berpolitik, tetapi juga karena keberaniannya mengambil sikap di saat yang lain memilih diam. Ia mulai dipercaya memimpin sejumlah ekspedisi ke wilayah timur, melakukan konsolidasi, dan membangun hubungan diplomatik dengan daerah-daerah yang sebelumnya terabaikan. Gerak langkahnya semakin menunjukkan bahwa ia memiliki visi besar yang melampaui kepentingan pribadi. Pada masa-masa ini, benih kepemimpinan Empu Sindok mulai tumbuh dengan kuat. Ia bukan sekadar tokoh istana, tetapi menjadi harapan bagi mereka yang menginginkan perubahan. Dalam bayang-bayang kehancuran yang mengancam Medang, Empu Sindok tampil sebagai pemimpin yang tidak hanya memahami akar masalah, tetapi juga telah menyiapkan jalan keluar. Tanpa banyak gembar-gembor, ia mulai merancang masa depan kerajaan, dan masa depan itulah yang kelak akan menjadi sejarah besar bagi Jawa Timur dan Nusantara. Ancaman bencana dan kekacauan politik
Memasuki awal abad ke-10 Masehi, Kerajaan Medang yang dahulu tampak kokoh mulai mengalami guncangan hebat. Alam dan manusia seolah bersekongkol menciptakan masa-masa sulit yang menggoyahkan sendi-sendi kerajaan. Letusan dahsyat Gunung Merapi dipercaya menjadi awal dari segalanya. Abu dan lahar panas menelan desa-desa, menghancurkan sawah, merusak aliran sungai dan menyebabkan kekeringan serta kelaparan. Wilayah-wilayah penting di sekitar pusat kekuasaan luluh lantak. Tidak hanya membawa korban jiwa, tetapi juga menghancurkan sistem pertanian dan distribusi pangan yang menjadi tulang punggung kerajaan. Bencana alam ini datang di saat yang sangat tidak tepat. Di dalam istana, para bangsawan saling berselisih. Kekuasaan menjadi rebutan, dan keputusan-keputusan penting kerap tertunda karena perebutan pengaruh di lingkar dalam kerajaan. Raja yang berkuasa saat itu dianggap kehilangan wibawa, tidak lagi mampu memimpin secara tegas. Dalam keadaan genting seperti ini, rakyat tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga kehilangan arah dan harapan. Dalam situasi kacau ini, nama Empu Sindok kembali mencuat ke permukaan. Sementara banyak pejabat istana memilih bersembunyi di balik tembok kekuasaan mereka, Empu Sindok justru turun langsung ke tengah masyarakat. Ia melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan mendengarkan keluhan rakyat. Kepeduliannya menjadi penyegar di tengah kegersangan harapan. Tanpa membawa pasukan, tanpa membawa gelar raja, ia hadir sebagai pemimpin sejati. Seseorang yang memahami derita rakyat dan berani mengambil tindakan nyata. Namun, tantangan bukan hanya datang dari alam. Beberapa wilayah pinggiran mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Kelompok-kelompok yang selama ini berada di bawah kekuasaan Medang mulai meragukan kekuatan pusat. Mereka mempertimbangkan untuk melepaskan diri atau bahkan bergabung dengan kekuatan luar yang mengincar kelemahan kerajaan. Dalam tekanan yang makin kuat ini, para petinggi kerajaan kembali menoleh kepada Empu Sindok. Mereka sadar hanya sedikit orang yang memiliki ketegasan, kecerdikan, dan kepercayaan rakyat sebesar yang dimiliki olehnya. Empu Sindok menyadari bahwa Medang tidak bisa dipertahankan di tempatnya yang lama. Tanahnya rusak, masyarakatnya terpencar, dan pusat kekuasaannya rapuh. Ia pun mulai menyusun rencana besar, bukan untuk memperkuat tembok yang sudah retak, tetapi untuk membangun tembok baru di tempat yang lebih aman. Langkah ini tentu tidak mudah. Banyak kalangan menentang gagasannya. Mereka menganggap meninggalkan pusat kekuasaan adalah bentuk kekalahan. Tapi bagi Empu Sindok ini bukan tentang mundur, melainkan tentang menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dan memulai kembali dari tempat yang lebih menjanjikan. Dalam situasi yang genting dan tekanan yang semakin hebat, Empu Sindok tetap teguh. Dia terus melangkah, menyusun kekuatan, dan merancang langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan kerajaan. Rakyat yang melihat ketegasannya mulai kembali percaya. Para pengikutnya bertambah, dan sebagian besar bangsawan yang sebelumnya ragu akhirnya menyadari bahwa Empu Sindok adalah satu-satunya sosok yang mampu membawa perubahan nyata. Dengan bekal keberanian dan tekad kuat, Empu Sindok bersiap untuk langkah terbesar dalam sejarah hidupnya. Membawa kerajaan Medang ke arah timur, menuju tanah baru yang kelak akan menjadi pusat kekuasaan baru. Sebuah perpindahan yang tidak hanya menghindari kehancuran, tetapi juga menandai lahirnya era baru dalam sejarah Nusantara. Keputusan besar memindahkan ibu kota. Setelah berbagai bencana dan kekacauan yang mengguncang kerajaan Medang, Empu Sindok menyadari bahwa mempertahankan pusat kekuasaan di Jawa Tengah bukan lagi pilihan bijak. Bencana alam yang menghancurkan banyak wilayah penting telah membuat tanah itu tidak lagi layak menjadi poros pemerintahan. Selain itu, gejolak politik yang tak kunjung reda dan potensi pemberontakan dari daerah-daerah pinggiran terus membayangi. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, Empu Sindok membuat keputusan yang tak terbayangkan oleh banyak pihak, memindahkan ibu kota kerajaan ke wilayah timur.
Keputusan itu tentu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dalam tradisi Jawa kuno. Tanah, leluhur dan tempat para pendahulu dimakamkan memiliki nilai sakral yang tinggi. Meninggalkan tanah leluhur bisa dianggap sebagai tindakan yang melawan arus adat. Namun Empu Sindok bukan pemimpin yang berpikir sempit. Ia bukan sekadar memikirkan simbol-simbol kekuasaan, tetapi masa depan rakyat dan kesinambungan kerajaan. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan kerajaan Medang, ia harus berani keluar dari kebiasaan, menembus batas-batas lama, dan menanam akar di tempat yang baru. Wilayah Jawa Timur pada masa itu masih relatif sepi dari konflik besar dan tidak terlalu terdampak oleh aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Tanahnya subur, sungai-sungai mengalir jernih, dan wilayahnya strategis untuk perdagangan dan pertahanan. Empu Sindok, yang telah lama mempelajari medan dan kondisi sosial di timur, melihat peluang besar di sana. Ia menyusun rencana dengan hati-hati, melibatkan tokoh-tokoh penting yang setia padanya, dan mulai memindahkan pusat pemerintahan secara bertahap. Eksodus besar-besaran ini tidak hanya mencakup keluarga kerajaan dan pejabat tinggi, tetapi juga rakyat jelata, prajurit, pengrajin, cendekiawan, dan pemuka agama. Jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Mereka melewati hutan, sungai, dan pegunungan, membawa serta bekal, kitab-kitab suci, benda-benda pusaka, serta harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam perjalanan itu, banyak cerita lahir tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keyakinan pada visi besar yang dibawa oleh Empu Sindok. Dia sendiri tidak hanya memimpin dari belakang meja. Empu Sindok turut berjalan bersama rombongan, menunjukkan bahwa ia bukan hanya raja dalam gelar, tapi pemimpin sejati dalam tindakan. Di setiap perhentian, ia menyapa rakyat, mendengar keluhan mereka, dan memastikan logistik cukup untuk melanjutkan perjalanan. Perlahan tapi pasti, kepercayaan rakyat terhadapnya semakin dalam. Mereka tahu bahwa mereka sedang mengikuti seseorang yang tidak hanya ingin menyelamatkan kerajaan, tetapi juga membangun masa depan yang baru. Pemindahan ibu kota ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Di tanah yang baru, Empu Sindok memiliki ruang untuk menyusun ulang struktur kekuasaan, mengatur kembali wilayah, serta membangun istana dan tempat ibadah yang menjadi simbol kekuatan baru. Namun lebih dari itu, perpindahan ini adalah bukti bahwa dalam sejarah, keberanian untuk berubah adalah kunci untuk bertahan. Dan di tengah perubahan itu, Empu Sindok berdiri di garis depan, menuntun rakyatnya ke arah cahaya yang mulai tampak dari ufuk timur. Mendirikan dinasti Isyana. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tantangan, Empu Sindok dan rombongannya akhirnya tiba di wilayah timur Jawa. Daerah yang mereka tuju adalah kawasan yang subur dan masih perawan dari kerusakan besar. Sungai berantas yang mengalir tenang, tanah pertanian yang luas, serta jalur perdagangan yang mulai terbuka menjadi faktor penting dalam memilih tempat ini sebagai pusat baru kerajaan. Disinilah, di daerah yang kelak menjadi jantung peradaban Jawa Timur, Empu Sindok meletakkan dasar-dasar pemerintahan baru. Namun, apa yang ia bangun di sana bukan sekadar kelanjutan dari Medang yang lama. Ia tahu dunia telah berubah. Bencana dan konflik telah meninggalkan bekas dalam jiwa rakyat dan struktur kekuasaan. Maka ia memutuskan untuk tidak hanya memindahkan ibu kota, tetapi juga mendirikan dinasti baru, dinasti Isyana. Nama ini diambil dari nama leluhur atau tokoh penting dalam kepercayaan Hindu, yang melambangkan pembaruan dan kekuatan. Melalui dinasti ini, Empu Sindok ingin menandai kelahiran kembali kerajaan dengan semangat yang berbeda, lebih terbuka, lebih tangguh, dan lebih terarah. Penobatan Empu Sindok sebagai raja dalam dinasti baru ini tidak berlangsung dengan kemewahan berlebihan. Ia lebih memilih perayaan yang sakral dan penuh makna. Upacara digelar di tempat suci, dihadiri oleh para brahmana, pejabat, dan rakyat. Prasasti-prasasti ditulis untuk menandai awal kekuasaannya, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk mencatat visi dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
Ia menempatkan dirinya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai pelayan rakyat dan pelindung dharma. Dengan kekuasaan yang mulai stabil, Empu Sindok langsung bergerak cepat menyusun ulang struktur pemerintahan. Ia menunjuk pejabat-pejabat baru, membagi wilayah kekuasaan secara lebih teratur, dan memperkuat sistem pengumpulan pajak yang adil. Ia juga mendirikan pusat administrasi dan peradilan, serta membangun relasi yang baik dengan para pemuka agama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Dia sadar, kekuatan kerajaan bukan hanya berasal dari pedang dan benteng, tapi dari kepercayaan dan keteraturan sosial. Dalam bidang ekonomi, Empu Sindok mendorong pengembangan pertanian dan perdagangan. Ia memperbaiki sistem irigasi, membuka lahan-lahan baru, serta membangun jalur-jalur penghubung antar wilayah. Ia juga membuka pelabuhan dan memperluas hubungan dagang ke luar Jawa, termasuk ke wilayah Bali, Kalimantan, dan bahkan negeri-negeri di seberang lautan. Melalui perdagangan, kerajaan memperoleh kekayaan, tetapi lebih dari itu memperoleh koneksi dan pengaruh yang luas. Tak kalah penting, Empu Sindok juga memberi perhatian besar pada kehidupan spiritual dan kebudayaan. Ia mendorong pembangunan candi, mendukung karya sastra, dan melindungi ajaran Hindu dan Buddha, yang menjadi roh kebudayaan masyarakat Jawa saat itu. Ia memposisikan kerajaan bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai pusat ilmu, seni, dan keagamaan. Di bawah pemerintahannya, para Brahmana dan Pandita diberi ruang untuk berkarya, dan rakyat mendapat bimbingan moral serta spiritual yang menyeimbangkan kehidupan duniawi mereka. Dinasti Isyana bukan hanya simbol dari keberhasilan menyelamatkan pedang dari kehancuran, tetapi juga bukti bahwa dari puing-puing keruntuhan bisa lahir sebuah kekuasaan baru yang lebih matang dan berorientasi pada kemakmuran bersama. Dan semua itu bermula dari seorang tokoh yang tidak hanya berani mengambil keputusan, tapi juga tahu bagaimana membangun kembali harapan di atas tanah yang baru. Sosok itu adalah Empu Sindok. Penguatan agama dan budaya di bawah kepemimpinan Empu Sindok, kerajaan Medang di timur tidak hanya dibangun dengan tembok dan senjata, tetapi juga dengan fondasi spiritual dan budaya yang kokoh. Sebagai seorang raja yang dikenal bijaksana dan religius, Empu Sindok meyakini bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak hanya diukur dari luas wilayah atau jumlah pasukannya, melainkan dari kualitas moral rakyat dan nilai-nilai luhur yang menopang kehidupan sosial. Inilah yang mendorongnya untuk menjadikan agama dan kebudayaan sebagai tiang penyangga utama dinasti Isyana. Dalam masa pemerintahannya, ajaran Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis. Ia tidak memaksakan satu ajaran atas yang lain, melainkan memberi ruang bagi masing-masing untuk berkembang secara alami. Banyak candi dibangun atau diperbaiki sebagai tempat pemujaan, sekaligus pusat kegiatan spiritual dan pendidikan. Di antaranya, beberapa situs penting yang ditemukan di wilayah Jawa Timur diyakini berasal dari masa kekuasaan Empu Sindok atau dipengaruhi oleh kebijakan spiritualnya. Candi-candi itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kemuliaan dan kebesaran budaya. Empu Sindok memahami pentingnya peran Brahmana dan pendeta dalam membimbing masyarakat. Ia memberi perlindungan dan dukungan kepada mereka, termasuk hak-hak istimewa atas tanah perdikan, yaitu wilayah yang dibebaskan dari pajak demi kepentingan agama dan pendidikan. Kebijakan ini tertulis dalam beberapa prasasti yang ditemukan kemudian, menunjukkan bagaimana sang raja mengelola hubungan antara kekuasaan duniawi dan spiritual secara seimbang. Juniteyu, tanpa pondasi spiritual yang kuat, kerajaan akan mudah goyah dalam menghadapi gejolak zaman. Di samping agama, Empu Sindok juga memperhatikan seni dan budaya. Ia mendorong para pujangga, seniman, dan pengrajin untuk berkarya, menciptakan lingkungan yang subur bagi perkembangan kesusastraan dan kesenian tradisional. Kisah-kisah wiracarita seperti Ramayana dan Mahabharata tidak hanya dipentaskan di balairung istana, tapi juga ditulis ulang dalam bentuk tembang dan naskah Jawa kuno.
menjadikan nilai-nilai luhur dari kisah tersebut lebih dekat dengan masyarakat. Relief-relief di candi yang menggambarkan adegan-adegan epik bukan hanya hiasan, melainkan media pendidikan moral dan sosial. Prasasti-prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Empu Sindok menjadi bukti nyata perhatian besar sang raja terhadap hukum, tatanan masyarakat, dan nilai-nilai agama. Dalam prasasti-prasasti itu tercatat kebijakan-kebijakan tentang pengaturan tanah, pelestarian alam, hak-hak rakyat, dan penghormatan terhadap tempat suci. Semuanya menunjukkan bahwa Empu Sindok tidak hanya memerintah dengan pedang, tetapi dengan pena dan doa. Ia memandang kekuasaan bukan sebagai alat penindasan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan yang ilahi. Warisan Empu Sindok dalam bidang agama dan budaya memberi pengaruh mendalam bagi perkembangan peradaban Jawa Timur. Setelah pemerintahannya, tradisi intelektual dan spiritual terus tumbuh subur, menjadi akar dari lahirnya kerajaan-kerajaan besar di masa mendatang seperti Kahuripan, Jenggala, Kediri, hingga Majapahit. Nilai-nilai yang ia tanamkan terus hidup dalam naskah-naskah kuno, dalam ritus keagamaan, dan dalam kesenian tradisional yang diwariskan turun-temurun. Semua itu bermula dari tekad satu orang pemimpin yang tak hanya ingin membangun kerajaan, tetapi juga membangkitkan jiwa rakyatnya. Strategi politik dan pemerintahan. Setelah berhasil membangun kembali pusat kekuasaan dan menata fondasi spiritual serta budaya di wilayah timur, Empu Sindok melangkah ke tahap berikutnya yang tak kalah penting, memperkuat struktur politik dan pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, ia menyadari bahwa kelangsungan sebuah kerajaan tidak bisa hanya bergantung pada kekarismatikannya semata. Ia butuh sistem yang kokoh dan bisa dijalankan oleh para pejabat di berbagai lapisan. Inilah yang mendorong Empu Sindok menyusun strategi pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga tahan uji waktu. Salah satu langkah awalnya adalah membentuk struktur administrasi yang terorganisir dengan baik. Ia membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa daerah atau mandala, masing-masing dipimpin oleh pejabat yang dipercaya dan bertanggung jawab langsung kepada pusat. Para pejabat ini dipilih berdasarkan kemampuan dan kesetiaan, bukan semata karena darah bangsawan. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap daerah menjadi lebih mudah dan aspirasi rakyat dari pelosok pun dapat tersampaikan ke pusat. Empu Sindok juga memperhatikan pentingnya sistem hukum dan peradilan. Ia menerapkan kebijakan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai dharma, yaitu prinsip kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya menunjukkan adanya perhatian terhadap hak milik tanah, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap tempat-tempat suci. Semua ini menandakan bahwa pemerintahannya tidak bersifat otoriter, tetapi memberi ruang bagi keadilan dan keteraturan sosial. Di bidang pertahanan, Empu Sindok memahami bahwa posisi kerajaan di wilayah timur membutuhkan perlindungan ekstra, mengingat wilayah ini masih berkembang dan rawan dari serangan luar. Maka ia memperkuat sistem pertahanan dengan membentuk pasukan tetap, membangun benteng-benteng pertahanan di titik-titik strategis, serta mempersenjatai pasukannya dengan teknologi militer terbaik pada zamannya. Namun, lebih dari itu, ia juga membangun jaringan intelijen dan komunikasi yang memungkinkan pusat pemerintahan mendapatkan laporan dari berbagai daerah secara cepat dan akurat. Tak kalah penting, Empu Sindok pandai dalam membangun hubungan politik dengan kerajaan atau daerah lain. Ia tidak selalu mengandalkan kekuatan militer, tetapi memilih jalan diplomasi dan aliansi. Pernikahan politik, pemberian gelar, dan kerja, sama ekonomi dijadikan sebagai sarana untuk memperluas pengaruh sekaligus menjaga perdamaian. Dengan cara ini, dinasti Isyana tidak hanya berdiri tegak di wilayah timur, tetapi juga diakui dan dihormati oleh wilayah lain di luar Medang. Salah satu kecerdikan Empu Sindok yang menonjol adalah kemampuannya menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah.
Ia tidak memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya, tetapi memberi otonomi yang cukup kepada daerah untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri, selama tetap setia kepada kerajaan. Strategi ini menjadikan pemerintahannya relatif stabil dan minim pemberontakan. Kunci keberhasilan pemerintahan Empu Sindok adalah kepercayaannya terhadap struktur yang jelas, keadilan yang ditegakkan, dan hubungan timbal balik yang sehat antara penguasa dan rakyat. Ia tidak memerintah dengan rasa takut, tetapi dengan keteladanan dan kebijakan yang membumi. Maka tidak heran jika dalam waktu singkat, dinasti Isyana mampu berdiri kuat dan menjadi pusat kekuasaan baru yang dihormati di seluruh Jawa. Dengan kemampuan membaca peta politik yang tajam dan keterampilan memimpin yang elegan, Empu Sindok menempatkan dirinya sebagai negarawan besar, bukan hanya penguasa sebuah wilayah, tapi arsitek dari tatanan baru Nusantara. Warisan dalam prasasti dan ingatan kolektif. Warisan terbesar yang ditinggalkan Empu Sindok bukan hanya berupa bangunan atau kekuasaan, tetapi juga prasasti-prasasti yang menjadi saksi bisu kebijakan dan keputusan-keputusan penting dalam masa pemerintahannya. Prasasti-prasasti ini yang tersebar di berbagai lokasi di Jawa Timur tidak hanya menjadi dokumen sejarah, tetapi juga cermin dari sebuah kepemimpinan yang memperhatikan setiap aspek kehidupan masyarakat. Dari prasasti-prasasti ini kita bisa membaca dengan jelas visi besar Empu Sindok dalam memimpin, membangun kerajaan, dan menjaga keharmonisan sosial. Salah satu hal yang mencolok dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan Empu Sindok adalah perhatian besar terhadap hukum dan keadilan. Beberapa prasasti mencatatkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh sang raja untuk mengatur pertanian, pajak, dan hak milik. Salah satunya adalah pengaturan tentang tanah perdikan yang diberikan kepada tempat-tempat suci atau lembaga keagamaan, serta perlindungan terhadap rakyat dari pemerasan atau ketidakadilan. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa Empu Sindok memandang kerajaan sebagai suatu sistem yang harus adil dan melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya para bangsawan. Prasasti juga menjadi sumber informasi yang penting mengenai struktur pemerintahan pada masa itu. Melalui inskripsi-inskripsi yang tertulis di batu, kita mengetahui bagaimana Empu Sindok menyusun administrasi kerajaan, memperkenalkan pembagian wilayah yang lebih terstruktur, serta menempatkan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab pada daerah-daerah strategis. Dalam prasasti-prasasti tersebut, tercatat pula penunjukan pejabat tinggi dan penghargaan kepada mereka yang setia, yang menggambarkan sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik. Namun, prasasti bukan hanya menyimpan informasi tentang kebijakan dan hukum, tetapi juga mencatatkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dipegang oleh Empu Sindok. Dalam prasasti-prasasti itu terdapat penghormatan terhadap dewa-dewa Hindu dan Buddha, yang menunjukkan bagaimana ia menjaga keseimbangan antara kekuatan duniawi dan spiritual. Ia tidak hanya membangun kerajaan, tetapi juga membangun jiwa rakyat melalui agama dan kebudayaan. Ini tercermin jelas dalam berbagai prasasti yang memperingati pembangunan candi-candi, tempat ibadah, dan kegiatan keagamaan yang berlangsung di bawah pemerintahan dinasti Isyana. Selain itu, prasasti-prasasti ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengukir memori kolektif bangsa. Mereka menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah yang tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Empu Sindok, tetapi juga memberikan jejak bagi generasi-generasi berikutnya untuk menghargai warisan yang telah dibangun. Hingga kini, prasasti-prasasti tersebut masih menjadi sumber penting bagi para ahli sejarah, arkeolog, dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana dinasti Isyana membentuk peradaban di Jawa Timur dan bagaimana Empu Sindok berhasil membawa kerajaannya keluar dari masa-masa krisis menuju sebuah era yang lebih stabil dan makmur. Warisan Empu Sindok dalam bentuk prasasti-prasasti ini tidak hanya menjadi bukti sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa yang terus dihormati dan dipelajari
Mereka mengingatkan kita pada pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, keadilan yang ditegakkan dengan tegas, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan zaman. Mpu Sindok mungkin telah tiada, namun melalui prasasti-prasasti yang ia tinggalkan, semangat kepemimpinan yang bijak dan adil tetap hidup, menjadi contoh bagi setiap pemimpin yang ingin meninggalkan jejak positif dalam sejarah. Akhir masa pemerintahan dan lahirnya sejarah baru. Menjelang akhir masa pemerintahan Mpu Sindok, ia dapat dengan bangga melihat hasil dari segala jerih payah dan kebijakannya. Kerajaan yang dulunya dilanda kekacauan kini berdiri tegak sebagai pusat kekuasaan yang kuat di Jawa Timur. Dinasti Isyana yang ia dirikan tidak hanya menjadi simbol kebangkitan, tetapi juga pondasi bagi masa depan yang lebih cerah bagi peradaban di wilayah tersebut. Mpu Sindok telah menanamkan fondasi yang kokoh, baik dalam pemerintahan, ekonomi, agama, maupun budaya, yang akan terus membuahkan hasil jauh setelah masa pemerintahannya berakhir. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh visi, Mpu Sindok memastikan bahwa dinasti Isyana akan terus melanjutkan perjuangannya, bahkan setelah ia tiada. Ia menyiapkan penerus yang akan memperkuat kerajaan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang telah ia rintis. Para ahli sejarah mencatat bahwa ia menunjuk pewaris yang tidak hanya memiliki darah bangsawan, tetapi juga kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Keberlanjutan dinasti ini menandakan bahwa Mpu Sindok tidak hanya memperhatikan stabilitas masa kini, tetapi juga masa depan kerajaan yang ia cintai. Di akhir masa pemerintahannya, Mpu Sindok dikenang bukan hanya sebagai pemimpin yang menyelamatkan kerajaan dari kehancuran besar, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membawa perubahan besar bagi sejarah Nusantara. Ia membuka jalan bagi kekuasaan baru yang terpusat di timur Pulau Jawa, jauh dari ancaman bencana alam dan pergolakan politik yang melanda wilayah Jawa Tengah. Perpindahan ibu kota ke wilayah timur, serta berdirinya dinasti Isyana, menandai titik balik dalam sejarah yang menandakan lahirnya sebuah era baru di dunia politik dan budaya Jawa. Pada masa Mpu Sindok, Jawa Timur menjadi pusat peradaban yang kuat, dan pengaruhnya tidak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga meluas keluar Jawa. Warisan kebijaksanaan dan keteguhannya dalam memimpin terus hidup dalam setiap sudut kerajaan yang ia bangun. Ia meletakkan dasar yang kuat bagi kerajaan-kerajaan besar berikutnya, seperti Kahuripan, Jenggala, Kediri, dan Majapahit, yang kelak akan menjadi pusat peradaban di Nusantara. Mpu Sindok mungkin telah mengakhiri masa pemerintahannya, namun pengaruh dan visinya tetap abadi. Dia tidak hanya meninggalkan sebuah kerajaan yang makmur, tetapi juga membuka jalan bagi kebesaran peradaban Jawa Timur yang akan melahirkan beberapa kekuatan besar di kemudian hari. Melalui dinasti Isyana, ia menulis sebuah babak baru dalam sejarah Nusantara, mengukir namanya sebagai seorang pemimpin transformatif yang tidak hanya mampu bertahan dalam krisis, tetapi juga mampu menciptakan sebuah sejarah baru yang akan dikenang sepanjang masa.